Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Iya kabarnya guys? Sejauh ini baik-baik saja Bu. Sejauh ini. Emang kamu sudah berapa jauh? Ya belum tahu Bu seberapa jauh. Ya, oke deh. Ini sudah ada 53 yang sudah masuk. Jadi apa namanya? Ini tak stop dulu ya. Semoga nanti kalau kalian mau lihat lagi bisa langsung meluncur ke kanalnya. Iya Ibu. Oke, baik. Terima kasih sebelum sambil menunggu kalau ada yang masih mau disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah Masya Allah berapa minggu kita nggak ketemu guys. Rasanya kok udah lama gitu ya. Ternyata setelah saya cek lagi, kita tuh sudah tinggal beberapa minggu saja untuk semester ini. Dan kita jadi ya untuk mengakhiri dengan baik-baik gitu lah maksudnya. Nah, masih ini kelas gabungan, kelas A dan kelas B. Kemudian di kelas masih ada satu kloter lagi di kelas A apa kelas B ya? Yang belum presentasi kemarin. Ya, jadi nanti kita akan untuk kuliah kita hari ini kita mulai dulu dengan presentasi dari dua kelompok terakhir. Dengan ini audiensnya lebih banyak nih, kelompok berapa ya? Kelompok 7 apa kelompok 6 ya? Kelas apa tuh guys? Ya Allah, Masya Allah, ya Rabbi. Kelas B Bu. Oh iya, kelas B. Ya, oke. Kelas B kelompok berapa? 7 dan 8. Kelompok 7 dan kelompok 8. Oke. Jadi kalian punya ini forumnya malah lebih besar dari yang sudah-sudah. Jadi kita mulai dulu dengan presentasi sama seperti yang sudah kita lakukan minggu lalu. Presentasinya, kemudian kelompok penanggapnya juga dari kelas B. Sementara untuk kelas A menyimak dulu. Tapi kalau misalnya mau bertanya juga tidak apa-apa. Nanti setelah kelompok penanggap selesai bertanya dan menanggapi, maka forum dibuka untuk semuanya. Nah, setelah itu baru kita akan mulai untuk kita bahas untuk perkuliahan kita mau ngapain gitu di 2 minggu terakhir semester ini. Itu Mas Alif sambil jalan-jalan kok piye? Pak motor. Oke. Kelompok 7, siapa yang akan menjadi co-host untuk share screen? Halo. Kelompok 7. Kelompok 7. Ini internet saya oke kan? Oke kok Bu. Ya. Oke, kelompok 7 belakang hotel filmnya. Baik, belakang hotel adegan di depannya asik. Kemudian kelompok 8. Kelompok 7 dulu, kelompok 7 siapa yang akan menjadi hostnya? Saya mau kasih akses nih. Kalian perlu share screen apa enggak? Atau belum pada masuk ya? Ya udah kelompok 8 dulu. Kelompok 8. Kelompok 8 Mas Bagus, Aulia, Takwiyah, dan Muhammad Naufal. Kelompok 7 adalah Mas Galargo Saputra Kale, Mas Dendi Triwaksono, Muhammad Raihan, Mas Fairuz Ahdan Mulkan, Zain Nadila Madrotilah. Yuk, cepet yuk. Cepetan yuk. Bu, Dalam. Ini kan kelompok 8 mau share screen, tapi sinyalnya nggak mendukung Bu. Oh. Boleh minta tolong teman
teman-teman. Ya, apa? Sini tak harus kecil kopi deh. Nggak apa-apa. Kirim ke WhatsApp grup aja. Nanti tak cek dari situ. Oh, ya. Kasih ya, Bu ya. Oke. Siapa aja dari kelompok 8? Dari kelompok 8. Yuk, kameranya buka sedikit. Buka sedikit. Jos. Bagus. Ya, tak spotlight dulu ya. Terus, siapa lagi? Muhammad ya? Muhammad Novel. Berarti yang menanggapi adalah kelompok 1 ya, kelompok 2 ya? Kelompok 2, Bu. Tapi ya, belum ya. Mas Nova? Belum ada? Mbak Takwiyah juga belum ada? Oh, sudah. Terus Nova belum. Sebentar ya, saya download dulu. Nek kono aku direwangi. Mana nih? Belum dikirim nih. Slide-nya. Bentar, Bu. Baru loading. Ya. Kelompok 2 bersiap untuk memberikan tanggapan. Jadi kelompok 8. Sementara kelompok 7 Mas Argo Saputro Gale, Mas Dedi, Mas Raihan dan teman-teman, Mbak Virus, ini Mbak Virus ya, Virus, kemudian Zain Nadila juga bersiap. Ini Mas Argo sebenarnya sudah ada tuh. Sudahkah? Mbak Yayang, aku dibantu menjadi timer ya. Siap, Bu. Ya. Presentasinya berapa menit, Bu? 15 menit, Mbak. 15, oke. Oke, sudah kelihatan? Sudah siap? Silakan. Mbak Aulia, suaranya nggak ada. Kayaknya ini di... Coba. Coba tes sound dulu, tes sound. Ya, sudah. Tes. Sabun. Sinyalnya jelek. Ya, nggak apa-apa, di off boleh.
Baik. Kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8 yang beranggotakan Bagus Dwi Wahyu, Aulia Syafa, Takwiyah Nurul, dan Muhammad Naufal ingin mempresentasikan analisis video dokumenter yang berjudul Memunggungi Laut. Memunggungi Laut merupakan film dokumenter yang diproduksi Watchdog. Film yang bertajuk dari serial Ekspedisi Indonesia Biru yang menggambarkan keadaan pesisir pantai Manado. Video dokumenter tersebut diunggah pada 7 Agustus 2020 dan telah ditonton lebih dari 137.000 kali dan mendapat 5.000 like di YouTube. Dalam video Memunggungi Laut menggambarkan kondisi kampung Kinaman yang berada di bibir pantai Manado yang terhempit oleh pereklamasian tanah untuk kepentingan pemerintah. Seperti kasus pereklamasian di wilayah Indonesia, korban pertama dalam hal ini adalah nelayan tradisional. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinopsis. Kedengeran nggak, Bu? Oh ya. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan kampung Kinaman yang berada di Kecamatan Malalayang, Manado, dihuni 30 keluarga nelayan dengan 20 perahu. Sudirman, salah satu nelayan yang sudah menetap kampung Kinaman, menjelaskan bahwa proyek yang dilakukan pemerintah untuk membangun hotel dan properti lainnya akan mereklamasikan semua pesisir pantai. Dengan adanya penguasaan pemerintah atas dokumen hukum, mereka para nelayan harus puas menerima ruang-ruang pantai yang tersisa untuk sekedar menambatkan perahu yang disebut Daseng Panglima. Akar penyebab timbulnya masalah pengurukan bibir pantai yang bertujuan untuk memperluas daratan kepada para penduduk Kampung Kinaman yang hidup. Akar penyebab timbulnya masalah pengurukan bibir pantai yang bertujuan untuk memperluas daratan ternyata banyak memberikan dampak kepada para penduduk Kampung Kinaman yang hidup terhimpit oleh proyek reklamasi. Adanya proyek reklamasi tersebut menimbulkan konflik yang terjadi antara pemerintah dan warga Kampung Kinaman. Tak hanya kasus reklamasi saja, pengakuan warga negara atas kepemilikan tanah di Kampung Kinaman juga tak diberikan pemerintah sampai saat ini. Dalam kasus ini terlihat adanya pro kontra yang terjadi antara pemerintah yang melaksanakan proyek reklamasi dan warga Kampung Kinaman yang menolak kampung mereka direklamasi. Dampak yang terjadi berimbas pada kondisi sosial, ekonomi, kultural, dan kemasyarakatan. Tak hanya dampak yang terasa oleh manusia, reklamasi juga memberikan dampak terhadap lingkungan seperti kehancuran ekosistem laut dan hilangnya keanekaragaman hayati. Padahal secara sosial reklamasi pantai dipastikan dapat menyebabkan nelayan tradisional kehilangan sumber-sumber kehidupannya. Potensi nelayan menjadi terpinggirkan dengan pengalihan fungsi pantai menjadi kawasan komersial yang semula menghadap laut, kini memunggungi laut. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya sekelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis kelompok terhadap masalah tersebut. Dalam video dokumenter tersebut, analisis yang kami berikan mengacu pada perspektif konflik, karena video dokumenter tersebut sangat cocok dengan analisis tersebut. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Dalam video tersebut, terlihat adanya pro dan kontra antara pemerintah sebagai pelaksana proyek reklamasi dan masyarakat Kampung Kinaman. Pada hal ini,
Warga menolak dengan diadakannya proyek reklamasi yang terjadi di wilayah tersebut. Penolakan tersebut didasari akan banyaknya dampak yang terjadi bila reklamasi itu dilakukan. Dampak yang terjadi dapat pada kondisi sosial, ekonomi, kultural, dan kemasyarakatan. Sebentar. Upaya warga Kinaman dalam mempertahankan wilayah ini masih diupayakan sampai pemerintah memberikan hak atas tanah warga Kampung Kinaman tersebut. Karena pengakuan warga negara atas kepemilikan tanah di Kampung Kinaman tidak diberikan pemerintah sampai saat ini. Hal inilah yang menyebabkan konflik berketerusan antara pemerintah dan warga Kampung Kinaman terus terjadi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulannya, dalam kasus reklamasi pesisir Pantai Manado, pemerintah yang sebenarnya membantu masyarakat untuk bertahan, malah mendesak masyarakat untuk terus berusaha kreatif dan berkembang untuk hidup mereka. Namun seperti yang dikemukakan di video tersebut, memiliki permasalahan lain terkait reklamasi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat banyak tidak bisa menerima keadaan wilayah yang mereka miliki tersebut direklamasi. Saran kami, pemerintah dan pengembang juga harus mewadai tempat dan dermaga yang layak bagi masyarakat nelayan yang awalnya dermaga sudah terkena reklamasi pantai. Jika kebijakan ini terus dilanjutkan, maka pemerintah perlu menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kinaman tersebut, atau memberdayakan masyarakat pesisir dalam mengolah hasil laut tersebut. Dan oleh sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8. Masih ada waktu nggak ya Mbak Yayang ya? Masih banyak Bu, masih 7 menit. Oh, masih 7 menit. Ada yang mau ditambahkan dari masing-masing kelompok ini? Berkaitan dengan ini mungkin ada kesannya setelah menonton itu, atau sudah cukup? Masih ada waktu 7 menit loh. Mungkin ada yang mau ditambah? Ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Silakan langsung atau mau lewat chat, sebenarnya langsung aja. Langsung. Yuk, kelompok 2 yuk. Izin menanggapi, Bu. Silakan Mbak Elmi. Mbak Novi panggilannya ya? Bisa, Bu. Oh, Desa, malah salah kami. Silakan Mbak. Analisis yang dilakukan kelompok 8 ini kan menggunakan teori konflik. Nah, yang ingin saya tanggapi, teori konflik milik siapa yang kelompok Anda gunakan sebagai rujukan dalam menganalisis film dokumenter Memungi Laut ini? Silakan. Mau dikumpulin dulu atau mau langsung dijawab? Dikumpulin dulu aja, Bu. Ya, oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya, Bu. Silakan Mbak Nurul. Sebelumnya saya sudah membaca dari makalah yang kemarin di-share itu. Ya. Dalam Terima makalah kasih itu sudah membaca. tertulis kalau pemerintah memberikan 9 izin untuk 900 hektar. Sebenarnya apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk memberikan izin reklamasi itu, Bu? Oke, terima kasih Mbak Nurul sudah membaca dan memberikan pertanyaan. Itu keren sekali. Berikutnya ada lagi kelompok 2. Oke, mungkin dijawab dulu aja. Silakan. Izin menjawab pertanyaannya. Yang tadi 9 izin punya siapa ya? Ya, Mbak Ista. Mbak Ista, teori konfliknya yang dipakai apa? Bukan yang kedua dulu aja, Bu. Ya, Mbak Nurul.
izinnya Izin kenapa menjawab memberikan yang izin? punya Nurul. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondol Kambe memastikan memberikan izin reklamasi pantai karena dia mengklaim reklamasi tersebut layak dan sudah diteliti. Apalagi pantai tersebut tidak memiliki terumbu karang. Dan pelaksanaan reklamasi tersebut bertujuan untuk memperluas daratan dan membangun bangunan komersial. Tetapi, dari hasil temuan lapangan diketahui bahwa izin reklamasi tersebut tidak sesuai dengan mekanisme izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana dalam prosesnya tidak ada konsultasi publik dan tidak ada kajian yang memadai terkait dengan dampak lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya, serta dampak teknis yang akan memberikan dampak penting bagi keberlangsungan hidup nelayan di kampung tersebut. Jadi, gubernurnya sudah memberikan izin, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai seperti itu. Oke. Ada lagi tambahan ke kelompok 8 untuk pertanyaannya Mbak Nurul tentang alasan mengapa pemerintah memberikan izin. Luas juga ya, 900 hektar ya? Sekitar 700 hektar dengan 9 izin. Oke, 9 izin 700 hektar. 700 hektar itu luas sekali. Oke, kelompok 8 silakan tambahi jawabannya. Oh iya. Gimana? Kelompok 8? Saya mau menanggapi Bu dan Ya, silakan. Apakah sudah ada langkah konkret dari masyarakat pesisir Manado untuk menghentikan proyek reklamasi tersebut? Jika ada, apakah cara-cara damai seperti unjuk rasa dan sebagainya? Gimana Mas? Saya ulangi. Ya. Apakah sudah ada langkah konkret dari masyarakat pesisir Manado untuk menghentikan proyek reklamasi tersebut? Jika ada, apakah cara-cara damai seperti unjuk rasa dan sebagainya berhasil? Itu Bu. Baik. Makasih. Ya, jadi pertanyaan ya, satu pertanyaannya lagi. Oke, ada dua pertanyaan nih jadinya yang belum terjawab. Tadi yang pertanyaannya Mbak Ista soal konfliknya menggunakan teori apa, teori konfliknya yang mana, terus ditambah pertanyaan Mas Sultan Sabit. Silakan dijawab dulu pertanyaannya Mbak Ista, nanti setelah itu baru jawab pertanyaan Mas Sultan Sabit. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Helminus Pista. Ya, silakan. Dalam video dokumen tersebut, kelompok kita ini pakai analisis perspektif konflik dari Karmak, yang dimana perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya dalam mencapai tujuannya. Suatu kelompok seringkali harus mengorbankan kelompok lain. Karena itu konflik itu selalu muncul dan kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya, Bu. Dan itu cocok dalam video dokumenter tersebut, Bu, bila menggunakan perspektif tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Ista, gimana dengan alasannya? Kan mau nambahi lagi? Oke, kalau tidak ada silakan untuk pertanyaannya Mas Sultan Sabit tadi. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Jadi kan dalam konflik mengunjungi laut ini diketahui merugikan masyarakat sekitar. Apakah ada dampak positifnya terhadap masyarakat sekitar jika konflik dan kondisi ini terus berlanjut? Terima kasih.
ada dampak positif ya dari reklamasi ini? Pertanyaannya gitu kan ya? Apa dampak positifnya? Ya, baik. Dijawab dulu pertanyaannya Mas Sultan Sabit, setelah itu menjawab pertanyaannya Mbak Ida. Silakan, kelompok 8. Saya ingin menjawab pertanyaannya Sultan. Apakah sudah ada langkah konkret dari masyarakat pesisir Manado untuk menghentikan proyek reklamasi tersebut? Jika ada, apakah ada cara-cara damai seperti unjuk rasa dan sebagainya berhasil? Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam video tersebut bisa kita lihat bahwa langkah besar mereka adalah memblokir wilayah Kampung Kinaman agar tidak tereklamasi pada tahun 2011. Namun, sekitar tahun 2008, Koordinator Pendidikan dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan yang disingkat KIARA, Selamat Daryoni menjelaskan KIARA telah mendapatkan pengaduan dari nelayan Kampung Kinaman yang berada di pesisir Manado terkena dampak proyek reklamasi pantai. Menurut data KIARA, intimidasi dan tidak kekerasan terhadap nelayan terus berlangsung selama proses pengurukan lahan. Terakhir pada tanggal 19 Oktober 2013, sedikitnya ada 20 satpam dan 6 preman PT Gerbang Nusa Perkasa yang melakukan reklamasi di pesisir pantai melakukan tindak intimidasi dan kekerasan terhadap para nelayan. Pada tanggal 23 Oktober 2013, KIARA telah mengirim surat protes kepada Wali Kota Manado dengan tebusan ke berbagai instansi pemerintah di Jakarta dan Manado serta kepada seluruh media cetak maupun elektronik yang berada di Jakarta maupun di Manado untuk menindaki masalah tersebut. Jadi, para petugas yang melakukan reklamasi tersebut mengintimidasi para nelayan, Bu. Jadi, mereka tidak bisa mereka tidak bisa melakukan unjuk rasa karena mereka sebenarnya juga tidak dianggap mungkin. Jadi mereka yang terhimpit. Ya, jadi kalau dari hasil bacaan titiknya tadi ternyata ada bentuk ada penolakan dari warga ya. Iya. Ada penolakan dari warga tapi tidak berhasil gitu toh. Iya, mereka hanya berhasil memblokir agar kampung mereka tidak tereklamasi. Oke. Ya. Gimana Mas Sultan Sabit? Mas Sultan, pertanyaannya apakah sudah terjawab? Iya Bu, udah terjawab. Lalu ada pertanyaan lagi sebenarnya Bu, gara-gara tadi jawabannya. Jika unjuk rasa damai itu tidak bisa, berarti cara lain menurut Ibu apa ya Bu? Selain kekerasan. Karena selama ini saya perhatikan kasus-kasus serupa penyelesaiannya hanya jadi anarkis gitu Bu, tanpa ada penyelesaian yang jelas gitu. Oke. Kayaknya ke kelompok 8 dulu deh. Kalau unjuk rasa tidak berhasil atau cara-cara dari bacaan kalian dan hasil tontonan itu, apakah selain menyarankan kepada pemerintah untuk menghentikan kemudian memberikan lapangan pekerjaan dan seterusnya, apakah ada cara-cara untuk usulan untuk mengatasi atau berikan alternatif gitu dari kelompok 8? Tak lempar ke kelompok 8 dulu. Silakan Mas Bagus. Itu Bu, tentang pemilikan hak tanah Bu, yang belum diakui oleh pemerintah Bu. Itu sebaiknya pemerintah mengakui bahwa ke atas kepemilikan tanah oleh warga Kampung Kinaman tersebut Bu. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau begitu akar dari penolakannya itu karena salah satunya karena hak tanahnya tidak diakui ya, sehingga dicaplok begitu saja gitu guys. Iya Bu, bisa. Iya, karena dari video tersebut mereka takut kalau misalnya mereka belum punya hak tanah, mereka tiba-tiba tergusur dan tidak ada tempat tinggal yang bakal mereka tempatin lagi Bu, seperti itu. Lalu gimana? Jadi usulannya adalah segera mengakui ya, memberikan pengakuan Iya, pada. yang pertama mengakui. Nah, jadi gitu Mas Sultan. Kalau menurut kelompok 8, caranya adalah dengan memberikan pengakuan itu. Nah, nanti kita diskusikan lagi nih, apakah pengakuan atas kepemilikan tanah itu efektif atau tidak efektif gitu untuk kasus-kasus di mana warga
dipindah atau bahasa pemerintahnya digusur gitu ya, digusur secara paksa ke keluar dari tempat di mana mereka tinggal sekarang. Nanti kita diskusi soal itu, oke. Pertanyaan terakhir dari Mbak Ida tadi. Positifnya apa sih dari adanya reklamasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aida. Silakan. Di luar dari pembahasan tentang nasib nelayan tradisional dan kerusakan alam yang diakibatkan oleh reklamasi, dampak positif yang dapat diberikan dari adanya reklamasi adalah menjadikan kota Manado sebagai kota pariwisata dan kota yang berkembang. Reklamasi ini bertujuan untuk membangun infrastruktur yang dapat membawa perkembangan bagi kota tersebut, yang mengarah pada pembangunan kawasan industrialisasi. Masyarakat di sekitar kawasan tersebut akan ditarik menjadi pekerja di dalam industri tersebut. Dan semakin banyaknya lapangan pekerjaan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Udah, Bu. Oke, jadi lebih karena perekonomian ya? Apa positifnya untuk ekonomi? Ya, ada yang mau nambahin dari kelompok 8? Apa positifnya apa sih? Sudah cukup? Bu, saya mau ini bertanya lagi, kan tadi katanya lapangan pekerjaan kan untuk masyarakat di sekitar sana. Nah, apakah benar pemerintah itu menjanjikan ketika nanti yang biasanya nelayan atau yang masyarakat di sekitar tersebut itu bermata pencarian yang yang biasanya di laut itu sudah pasti dia yang akan kedepannya ketika nanti jadi tempat pariwisata atau selainnya itu mereka juga dipekerjakan. Itu, Bu. Terima kasih. Ya, sip. Silakan langsung ditanggapi, Momot. Apakah sudah ada jaminan gitu ya, Mbak ya? Mereka akan mendapatkan, kalau ekonominya maju, turismenya maju, pariwisata maju, lalu apakah sudah ada jaminan kepada para nelayan yang tidak bisa melaut lagi untuk mendapatkan pekerjaan dari sektor yang baru itu? Mungkin saya sedikit menanggapi ya. Baik, Bu. Jika nelayan tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Seperti kayak pabrik. Oh, Ya, silakan Mas Muhammad dulu. Mas Aidan dulu. Kayak mungkin jenenge kayak pabrik di desa gitu kan, rata-rata harus warga desanya dulu yang dipekerjakan, yang diutamakan. Kalau tidak mungkin kayak bupati setempat atau tidak memberi izin, pemerintah setempatnya itu tidak memberi izin ke, dan pasti nanti akan terjadinya bentrok antara warga dan kepemilikan bisnis di daerah baru reklamasi tadi. Mungkin artinya tidak ada jaminan ya, mereka warga nelayan di sekitar laut itu yang direklamasi akan mendapatkan pekerjaan atau mata pencarian, mendapatkan mata pencarian pengganti gitu. Iya nggak? Kalau dari yang disampaikan Mas Aidan tadi. Kalau ada jaminan mungkin awalan enggak. Tapi bisa diusahakan, Bu. Semisal kalau nggak mendapat lapangan pekerjaan baru, dia bisa menambahkan, kalau tempat pariwisata bisa mendapatkan membuka warung, dan lain-lain halnya. Iya. Bahasamu kayak pejabat ya Mas, bisa diusahakan. Nah ya, itu yang fakta tertentu. Iya, betul. Tapi ya artinya memang ya sepakat bisa di belum tahu kan, belum dipastikan. Gimana Mbak Takwiyah, mau ditambahi? sudah, Bu, sudah dijelasin sama tadi teman saya. Yang jika mereka tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, mereka bisa mencari atau membuka warung di tempat pariwisata.
Ya, oke. Sip, terima kasih. Kayaknya waktu sudah pas ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, izin menanggapi dan memastikan lagi, Bu. Silakan Pak. Jawabannya sudah dijawab dari kelompok 8 tadi tentang pertanyaan saya. Ya, silakan. Mengapa teori konflik milik Karl Marx ini dalam analisis ini tidak dicantumkan? Atau mungkin saya yang kurang teliti dalam membacanya? Yuk, langsung ditanggapi. Ini pengertiannya atau apa? Yang dimaksud ilmi. Gimana Mas Bagus? Gini Bu, Ya, tadi di makalah itu kelompok kami sudah menyantumkan pengertian apa maksudnya teori perspektif konflik dari Karl Marx, hanya pengertiannya saja Bu, tapi tidak menyantumkan maksudnya pengertian ini dari Karl Marx, tapi sudah ada di makalah gitu. Oh ya, sudah ada di makalah tapi tidak dicantumkan di presentasi. Jadi pertanyaannya, kalau sudah dicantumkan di itu ya sebaiknya juga disinggung di presentasi. Karena kan teori konflik itu besar sekali ya. Jadi dan banyak sekali variannya. Jadi bahkan konflik dalam perspektif teori konflik dengan perspektif konflik dan teori konflik dengan perspektif fungsional struktural itu juga masuk teori konflik gitu. Jadi kita harus memastikan. Baik, mungkin itu dulu untuk kelompok 8. Terima kasih kepada kelompok 8 dan kelompok 2 yang sudah menanggapi, juga teman-teman yang sudah bertanya mungkin keluar dari kelompok 2 yang sudah bertanya dan memberikan tanggapan. Saya akan merecap nanti setelah kelompok 7 presentasi karena isunya sebenarnya kurang lebih sama dan antara kelompok yang dari video yang di kalian review itu. Demikian. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok 8. Berikutnya kelompok 7. Kelompok 7 siapa yang akan menjadi co-hostnya untuk share screen? Saya, Bu. Siapa Mbak Zain ya? Ya. Boleh dibuka anunya sebentar Pak? Kameranya yang dibuka ya. Berikutnya siapa lagi? Mas Argo. Saya, Bu. Siapa yang bersaya saya tadi? Mas Virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini kelompok kami akan mereview film dokumenter Belakang Hotel. Next. Dengan beranggotakan Argus Supatrogali, Dedi Tri Wicaksono, Muhammad Raihan, Virus, dan Zenadila. Pendahuluan. Air merupakan komponen yang vital bagi keberlangsungan bagi kehidupan manusia. Seperti halnya sumur warga milik Desa Miliran, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Tetapi akhir-akhir ini mengalami kekeringan dikarenakan dibangunnya hotel cafe di sekitar pemukiman mereka. Selanjutnya, sinopsis. Film ini menunjukkan bagaimana perjuangan warga Yogyakarta yang mengalami kekeringan sumur dalam mendapatkan air untuk kebutuhan harian mereka. Kurang lebih 50 yang mengalami kekeringan. Hal ini disebabkan karena air tanah dangkal mereka tersedot ke sumur milik Buffet Hotel. Kasus ini sampai dilaporkan ke pihak BLH. Tetapi BLH tidak menanggapi serius masalah ini.
Lalu warga melakukan demo dengan aksi teatrikan. Pada tanggal 1 September 2014, Fave Hotel ditutup lalu air sumur warga kembali normal lagi. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Analisis akar timbulnya permasalahan pada film dokumenter Belakang Hotel. Yang melatar belakangi munculnya film ini adalah keresahan warga keresahan sebagian warga di Yogyakarta terhadap pertumbuhan hotel yang kian pesat. Kondisi tersebut semakin menekan masyarakat kecil, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Salah satunya adalah persoalan air bersih yang selama ini diambil dari sumur, seperti yang dialami warga di Kampung Miliran, Kampung Buangan, dan Kampung Penumping. Ketiga kampung ini merupakan kampung yang disinyalir terdampak langsung pembangunan hotel. Beberapa sumber warga di kampung ini mengalami kekeringan setelah berdirinya hotel di wilayah tempat tinggal mereka. Kampung Miliran merupakan daerah yang warganya banyak mengalami kekeringan sumur. Kurang lebih 5 warga di daerah ini kekeringan. Keringnya sumur warga disinyalir karena adanya air tanah dangkal milik warga tersedot dan masuk sumur dalam milik Five Hotel. Five Hotel adalah hotel yang dicurigai oleh warga Miliran yang membangun sumur hingga air sumur dangkal warga tersedot ke sumur dalam milik hotel. Untuk menyuarakan protes, masyarakat melakukan berbagai aksi. Aksi tersebut antara lain unjuk rasa baik pada pemerintah maupun pihak hotel, diskusi terkait dengan maraknya pembangunan hotel, dan aksi seniman Yogyakarta dengan membuat mural dan poster di jembatan Kewek. Hal inilah yang mendalam film dokumenter yang berjudul Belakang Hotel. Film yang diproduksi oleh Watchdog ini secara gotong royong didukung para jurnalis video dan komunitas warga di Yogyakarta. Sekian, selanjutnya akan diteruskan rekan saya, Dedi. Untuk analisis yang selanjutnya, mengapa masalah tersebut timbul. Masalah di dalam film Belakang Hotel itu ditimbulkan oleh adanya pertentangan yang diperlihatkan antara warga setempat, pihak hotel, dan para investor. Mereka sangat kesulitan mendapatkan air bersih yang notabene sebuah kebutuhan pokok dalam menunjang kehidupan. Disitulah kemudian adanya kekhawatiran yang cukup besar dikarenakan sumur yang telah menghidupi mereka berpuluh-puluh tahun mengalami kekeringan. Bahkan kekeringan itu tidak jauh sejak hotel dibangun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yai Nadina. Analisis kelompok atas situasi dan masalah yang ditampilkan. Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah terjadi dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat. Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju penciptaan keseimbangan sosial. Apabila dapat dikelola dengan baik, maka konflik dapat dimanfaatkan sebagai perekat dalam kehidupan masyarakat. Perekat dalam artian konflik dapat mendorong keadaan yang lebih baik karena adanya perubahan dalam masyarakat. Di sisi lain, konflik juga dapat membuat keadaan menjadi lebih buruk apabila terjadi secara terus-menerus tanpa solusi. Maka dari itu, hal terpenting dari sebuah konflik adalah mencari penyebab dan cara mengatasi konflik tersebut. Pemikiran yang paling berpengaruh tentang dasar dari teori konflik adalah filosof Karl Marx. Teori Karl Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Di teori Marx, konflik kelas dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi. Seperti dalam film Belakang Hotel, konflik yang terjadi antara warga Kampung Miliran, Kampung Gowangan, dan Kampung Penumping dengan Fave Hotel. Di situ sudah terlihat perbedaan kelas sosial di antara keduanya. Konflik terjadi karena penyedotan air sumur dalam yang dilakukan oleh hotel, menyebabkan sumur-sumur warga asat atau kering. Beberapa warga di sekitar hotel mengaku bahwa berpuluh-puluh tahun sumur mereka tidak pernah asat. Semenjak hotel-hotel itu dibangun, tidak lama kemudian sumur-sumur mereka asat. Dalam film itu dipaparkan pula data kebutuhan satu kamar hotel per hari 380 liter.
sedangkan kebutuhan rumah tangga satu keluarga hanya 300 liter per hari. Alangkah gelapnya hati manusia, orang-orang kecil yang hanya dijadikan seleb atau alas kaki egois kesejahteraan pemilik modal yang rakus, kesejahteraan selalu terserap ke atas, kemakmuran selalu menggumpal di atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Galih. Ya, untuk berikutnya bagian penutup atau kesimpulan, film ini merupakan perwujudan gerakan protes warga yang dilakukan oleh beberapa komunitas di Yogyakarta atas efek negatif pembangunan yang seharusnya memberikan kesejahteraan. Namun yang terjadi malah justru sebaliknya. Keuntungan itu hanya mengumpan pada segelintir orang pemilik modal. Warga dirugikan atas eksesif negatif pembangunan. Alih-alih ikut merasakan madu hasil pembangunan, kecipratan pun tidak. Mereka hanya memikirkan kebahagiaan sendiri dan kebahagiaan egonya. Namun, setelah para warga berkali-kali melaporkan kepada pihak BLH atau Badan Lingkungan Hidup, dan berbagai macam unjuk rasa yang dilakukan, akhirnya Dinas Perizinan kemudian melakukan penyegelan terhadap hotel tersebut. Selang 1 minggu setelah Hotel Five disegel, air sumur warga miliran kembali normal dan tidak kering lagi. Sekian dari kelompok 7. Mohon jika ada salah-salah kata atau kurangnya. Oke, terima kasih kelompok 7. Masih ada berapa menit ya Mbak Yaya? Masih ada 6 menit, Bu. Oh ya, rata-rata berarti kurang 7 menit, 8 menitan. Baik, terima kasih untuk kelompok 7 yang sudah memaparkan presentasinya. Silakan kelompok 1, ya kan, yang menanggapi. Izin bertanya, Bu. Silakan. Ya, setahu saya kan pengeboran sumur itu ada atau regulasinya. Nah, salah satunya itu ada kakatan dari sekitar. Apakah dari pihak Hotfat dalam melakukan pengeboran sumur tidak menjalankan ketentuan atau regulasi yang sudah ada sampai di demo oleh masyarakat yang merugikan dirinya sendiri gitu. Sekian. Oke. Berikutnya, saya 2 pertanyaan dulu, nanti langsung dijawab. Silakan, kalau ada yang mau bertanya lagi. Silakan dijawab dulu kalau begitu. Tadi pertanyaannya adalah. Oh ya, silakan. Ya. Silakan Mas Raya. Ya, ada Bu. Tetapi pihak Five Hotel tidak menggunakan tahapan-tahapan melakukan pengeboran sumur air tanah dalam yang diatur dalam Perwal Yogyakarta nomor 28 tahun 2013 tentang perizinan air tanah di kota Yogyakarta, sehingga mengakibatkan kebocoran pada sumur Five Hotel di kedalaman 60 meter yang membuat sumur warga sekitar Five Hotel mengalami kekeringan, Bu. Ya. Terus gimana? Ya, terus jawabanmu apa? Ya, kan itu kan kurang dalam tapi terus yang Five Hotel itu pengeboran lebih dalam lagi. Nah, itu menyebabkan sumur sekitar itu menjadi kering, Bu. Ya. Ya, jadi mereka tidak warga-warga pada protes terus akhirnya. Ya. Oke. Berarti itu sudah ada cap dari awal gitu ya? Berarti apa, Mbak? Ya, tapi sudah melanggar hukum dari awal, tidak ada cacat dalam pengeboran itu tadi. Ya, tidak melalui tahapan-tahapan yang benar itu. Ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, makasih Mbak Dia. Oke, pertanyaan dari kelompok 1 lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nanda. Di makalah kan katanya BLH menanggapi kasus ini sumber kering itu adanya kemarau panjang. Terus habis itu, tapi setelah para warga mengajukan protes ke dinas perizinan, habis itu itu hotelnya disegel. Itu kenapa bisa ada perbedaan pendapat itu, Bu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Nanda. Monggo silakan. Silakan untuk ditanggapi. Perbedaan dapat pada saat itu. Monggo. Kok bisa ada perbedaan? Yang satu bilang karena masalah cuaca dan musim, tapi kok terus aksinya adalah dengan menutup dan menyegel hotel. Saya Apa yang mau menanggapi. Silakan. Kalau menurut kelompok kami, kalau BLH itu berargumen bahwa membenarkan operasional hotel dikarenakan dinilai sudah tepat mengambil sumber air di dalam yang tidak akan mengganggu sumber air dangkal masyarakat, sehingga mereka menyetujui pengambilan sumber air dalam itu. Sedangkan kalau dari pihak dinas perizinan menganggap hotel telah melanggar prosedur yang diinginkan oleh dinas perizinan, yaitu menggunakan sumber air PDAM dan tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan, akan tetapi dari PDAM itu tidak mencukupi, sehingga pengusaha hotel kembali mengambil air dalam lagi. Begitu, Bu. Oke. Kalau itu kan faktanya ya. Lalu analisis kalian gimana nih? Kok ada ya dua dinas yang bertentangan gitu? Yang menjadi korban tetap aja sama-sama warga sekitar kan. Nah, entah itu pada saat disegel atau tidak disegel, tetap aja warga sekitar yang sudah mendapatkan kerugian. Kenapa kedua dinas itu saling bertentangan gitu? Dalam hal kebijakannya, artinya maksudnya dalam aksinya, bukan kebijakan, aksinya mereka sangat bertentangan. Jangan, kelompok sahabat. Anyone? Kenapa bertentangan? Yang satu bilang ini A, yang satu bilang B. Tapi yang jadi korban tetap aja warganya. Ketemu nggak? Maksudnya kalian ketemu bayang apa nggak gitu dari situasi itu? Kemudian pesan moralnya dari video itu tuh bukan hanya yang terlihat, tapi yang tersirat. Belum ketemu? Ya sudah, nanti sambil dicari ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Tak simpan jadi pertanyaan. Simpan lagi. Bagaimana? Masih ada berapa menit, Mbak Yaya? Masih 12 menit, Bu. Masih lama. Ada dari peserta kelas. Maka kalau ada yang mau bertanya, tidak harus dari kelas B.
Tidak ada? Ada atau tidak ada? Mas Raihan mau jawab? Ini analisis dari saya aja ya. Enggak apa-apa. Mungkin terdapat ya ada realisasi yang tidak berjalan sesuai peraturan, Bu. Ya mungkin di pihak Five Hotel sendiri dalam tanda kutip nakal, Bu. Ya kayak gitu. Nah, dalam penelitiannya itu tidak sesuai prosedur tahapan-tahapan untuk itu dalam pembangunannya. Iya, nakal berarti diseludek ya, Mas. Kalau nakal ya diseludek. Dari pihak internal Five Hotel kayak gitu, Bu. Ya, makasih Mas Rehan. Monggo kelompok 8, kelompok 7. Kekacauan kalau saya bilang ya, kalau bahasa Inggrisnya messy, bukan Lionel Messi, tapi Messi betapa urusan air itu terutama untuk hotel itu ternyata tampak atau terlihat dari perbedaan aksi yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Itu sudah tampak kekacauannya ya istilah paling tepatnya kekacauannya itu kalau bahasa Inggrisnya messy, is so messy without coordination between the government officials. Dan itu kalau bahasa di sosial media bau-bau amis gitu, bau-bau amisnya. Ya, oke deh. Terima kasih ya. Mungkin kalau tidak ada nanti ini untuk presentasi dan penanggap kelompok presenter dan penanggap saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Memang tantangan kita dalam melakukan kajian berdasarkan data atau fakta yang sudah jadi, data petik yang sudah jadi, entah itu dalam bentuk video dokumenter, entah itu dalam bentuk teks, misalnya kita membaca buku atau membaca di media gitu ya, membaca berita, membaca postingan di sosial media atau mendengarkan lagu dan sebagainya. Artinya informasinya itu sudah jadi, itu memang ada banyak tantangannya, dan salah satu tantangan yang besar itu adalah untuk mengetahui atau memahami kenapa konten tersebut diproduksi gitu. Dan membicarakan soal konten, membahas tentang mengapa konten diproduksi, itu kita akan bicara soal perspektif, soal standing point-nya si pembuat misalnya seperti itu, lalu bicara soal angle gitu ya, sudut pandang yang digunakan oleh si produsennya. Dan itu semuanya sangat syarat dengan, istilah saya adalah syarat dengan kepentingan. Nanti di kajian di mata kuliah yang lain, misalnya mata kuliah kajian media atau mata kuliah sosiologi komunikasi, mungkin kalian akan ketemu bagaimana sebuah peristiwa, sebuah event, sebuah kejadian itu atau sebuah konten itu dibingkai atau di frame sesuai kepentingan si pembuatnya, dan itu sah-sah saja, sangat biasa, dan memang yang dilakukan itu seperti itu. Yang kemudian diperlukan oleh kita audiens itu adalah memahami dengan lebih kritis gitu. Dan ini adalah salah satu cara kita untuk mencoba memahami dengan lebih kritis mengapa video-videonya ini terbentuk, diproduksi, kemudian juga untuk memahami bahwa persoalan-persoalan yang ada di level di level grassroots, akar rumput, di level warga itu seringkali tidak banyak diungkap
lengkap atau tidak banyak diberitakan oleh media, dan itu juga ada alasannya. Nah, pertanyaan terakhir tadi yang saya sampaikan kepada kelompok 7 itu saya kembalikan lagi juga untuk pertanyaan tadi yang di kelompok 8 itu ya. Dari 2 film dan film-film yang video-video yang sudah kalian, ini untuk semuanya ya, untuk semua anggota peserta kuliah, ada dari semua yang sudah kita lihat, sudah kalian review, sudah kalian analisis dengan berbagai macam teori dan perspektif dan hasilnya, apa yang bisa kita ambil itu selain yang tadi saya sebutkan tadi ya untuk memahami, tapi kira-kira ada pesan moral atau kesan kalian ketika menonton dan kemudian mendengarkan penjelasan dan presentasi dari setiap kelompok. Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia itu dari film-film? Silakan. Pertanyaan terbuka untuk semuanya. Di Indonesia kapitalismenya parah, Bu. Ya, gimana Mbak Yaya? Ya itu dari semua video-video, dari semua presentasi kelompok kan inti dari masalahnya kan kapitalisme kan, Bu. Kayak yang udah berkuasa pengen lebih berkuasa lagi dan lebih menindas kaum-kaum yang bawah gitu loh, Bu. Terus gimana? Jadi ya, kita sudah tidak bisa ini lagi dong. Kalau menurut Mbak Yayang berarti sudah menyerah di tangan kapitalisme. Ya enggak juga sih, Bu, tapi kalau misal mau meruntuhkan sistem yang emang dari dulu udah mengakar gitu, istilahnya kayak udah mengakar gitu kan, perlu gerakan bukan cuma dari satu pihak saja, kayak apa ya, kayak ya perlu gerakan yang besar gitulah, Bu. Perlu kesadaran juga kan dari masyarakatnya, dari terutama mahasiswa sih, Bu. Makanya tadi saya setel di depan itu videonya gitu. Iya. Kiprah generasi muda. Oke, thank you Mbak Yayang. Yang lainnya? Ada yang lainnya? Ada apa dengan? Ya, izin berpendapat, Bu. Silakan. Ya, kalau dari saya melihat keseluruhan video itu bahwa Indonesia tuh pemerintahnya tuh masih oligarki, Bu. Jadi di dalam pemerintahan tuh masih dipegang oleh kelompok elit politik gitu, Bu. Elit-elit pengusaha, elit-elit pengusaha gitu, Bu, untuk berada di pemerintahan untuk bisa mempermudah perizinan ataupun dan lain sebagainya begitu, Bu, kalau dari saya. Oke. Konsekuensinya dari oligarki itu sampai ke yang sudah kita lihat di video-video itu ya, Mas ya? Iya, Bu. Jadi kan banyak pengusaha-pengusaha yang berada di pemerintahan gitu, Bu, kalau saya lihat. Oke, jadi kalau Mbak yang tadi menyebut soal kapitalisme, masalah soal oligarki. Ada lagi, silakan. Apa sih? Kenapa ada apa dengan Indonesia? Enggak, Mbak Nadila. Halo? Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Menurut saya kondisi Indonesia saat ini itu miris, Ibu. Terus pertanyaannya kan emang negara Indonesia, pemerintah terutama itu memiliki tanah konsesi atau yang dimiliki pemerintah kemudian dikembangkan untuk disewakan kepada orang lain seperti kayak pertambangan gitu untuk kemitraan. Nah, kemudian kan kemitraan tersebut misal PT-nya itu punya CSR, Corporate Social Responsibility, atau punya kewajiban untuk melihat tanggung jawabnya kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya mereka mengabaikan hal tersebut, banyak yang malah kayak menindas rakyatnya gitu dan sebagainya. Nah, padahal kan negara Indonesia ini merupakan negara demokrasi yang kepentingan individu itu harus dilindungi, harus menjunjung tinggi HAM. Tapi kenapa pemerintahnya dalam merespon hal tersebut itu kayak kurang gimana gitu, Bu? Maksudnya apakah karena pemerintahnya sudah mendapatkan feedback dari PT tersebut, sudah mendapatkan
kayak pajak apa kayak gitu udah mendapatkan ya. dari PT apa karena gimana Bu? Ya. Oke, saya makanya saya nanya gimana itu? Ya, tapi itu memang jadi apa yang disampaikan Mbak Daniel itu nih, ini pertanyaan besar. Ada. Tapi sebelum kita itu, oke, saya masih mau tahu dulu yang lainnya. Ayo, kalian kan sudah generasi anak-anak generasi sekarang kan exposure atau terpaan informasi kan sudah banyak ya. Dan, situasinya sekarang kan beda dengan zaman saya seumur kalian. Gitu. Zaman saya dulu nggak ada, kita nggak bisa berpandangan yang beda dari rejim. Jadi harus rejim bilang A ya kita harus nurut bilang A gitu. Kalau sekarang kan enggak. Justru dari situ saya pengen tahu apa menurut kalian yang ada masalah apa dengan Indonesia ini, ada masalah apa dengan masyarakat kita sehingga muncul video-video yang menggambarkan dan menceritakan situasi di mana warga itu di mana warga berada dalam situasi yang entah itu tertindas, entah itu tergusur dan lain sebagainya. Menurut kalian dari semua yang sudah kita tonton di video itu kan satu kan gitu, garis benang merahnya kan satu, bahwa tadi siap saya bilang bahwa yang menjadi korban itu adalah warga, adalah masyarakat itu, entah itu masyarakat secara umum yang luas gitu atau juga masyarakat di komunitas tertentu misalnya. Nah, padahal tadi Mbak Daniel bilang kan harusnya pemerintah melindungi warganya, melindungi masyarakatnya. Tapi kok ada video itu? Kan kita jadi bertanya-tanya. Yuk, yang lainnya yuk. Terima kasih ya Mbak Yayan, Mbak Dani, Mas Samsam sudah menyampaikan pendapatnya. Yang lain? Halo? Ya, oke deh. Ini jam-jam jam-jam rawan, apalagi cuaca mendukung begini, adem-adem gitu tuh. Kayaknya tempat yang paling nyaman itu ya di kasur dan keluarga kaum rebahan itu sudah. Oke, anyway, so ya Mbak Yayang, Mbak Dani dan Mas Zamzam, terima kasih sudah menanggapi. Dan memang terus terang waktu saya ngikuti Mas Dandi itu kan sudah agak lama ya. Apalagi dulu waktu kuliah atau di Australia itu saya nggak berani nonton film-filmnya Dandi. Soalnya mesti saya nangis. Saya nangis dan merasa ya ampun gini amat ya jadi orang Indonesia ya gitu. Ya amat jadi orang Indonesia yang selalu warga kecil maksudnya masyarakat kecil di Indonesia yang selalu berada dalam situasi yang tidak menentu gitu, tidak tenang gitu. Mungkin ada beberapa yang hidupnya mapan, stabil gitu ya, punya rumah, punya pekerjaan dan seterusnya, misalnya itu basic needs-nya manusia kan, itu punya rumah, ada pekerjaan, ada makanan dan seterusnya. Tapi sebagian besar kan kalau kita mau jujur gitu ya, apalagi situasi sekarang pandemi, semua orang itu berada dalam situasi insecure. Jadi jangan dikira hanya remaja saja yang insecure ya, orang tua itu insecure semua itu gimana? Terutama yang karena pandemi misalnya pekerjaan dikurangi, kemudian atau bahkan ada yang sampai di PHK misalnya, seperti itu sangat tinggi. Nah, satu hal yang saya ambil, pengalaman yang saya ambil dari film-filmnya tadi adalah bahwa fokus dari pemerintah terutama pada rejim yang sekarang ini adalah memang belum berpihak kepada warga.
belum berpihak kepada kepentingan masyarakat, kepentingan warganya gitu. Meskipun itu masih bisa diperdebatkan lagi gitu. Dari sisi pemerintah bisa jadi mereka akan bilang, loh ini semua saya lakukan demi kepentingan warga, membangun melakukan reklamasi, membangun pabrik, membangun PLTN nuklir misalnya, itu kan itu kebutuhan. Kemudian sampai ada yang listrik gitu ya, kebutuhan listriknya gitu ya, seksi killers misalnya. Kemudian penanaman sawit itu untuk ekspor, itu nanti kalau sudah ekspor kan kita bisa dapat devisanya buat siapa lagi, kayak gitu kan, alasan-alasan normatif yang disampaikan. Tapi tadi yang disampaikan oleh Mas Raihan bahwa banyak prosedur yang tidak dilakukan secara serius gitu dalam upaya untuk mensejahterakan warganya itu. Gitu. Contoh yang barusan kita diskusikan adalah soal AMDAL. AMDAL itu di mana itu jadi seharusnya secara normatif kan jadi syarat ya, jadi syarat untuk pembangunan, terutama untuk industri, untuk apa segala. Tapi kalau ternyata tidak dilakukan ya melanggar tentu saja. Ya, itu anak-anak saya sedang berargumen. Nah, yang kemudian juga artinya gini, situasi di mana saya menyebutkan perubahan sosial dan kesenjangan itu terjadi, itu kan bukan cuma terjadi pada rezim ini. Rezim yang lalu-lalu itu semuanya juga sama gitu, cuman kok rasanya sekarang itu makin parah gitu ya. Makin parah. Belum lagi kalau ya Allah, nanti saya sarankan kalian untuk nonton film terbarunya Watchdog gitu yang Endgame. Udah nonton? Baru nonton separuh Bu, soalnya durasinya panjang banget. Iya, 3 jam itu, 3 jam. Siti-siti baik, karena itu juga saya belum nonton itu, saya belum berani, saya harus itu tuh kayak saya itu kalau iya, mau nonton, emang harus mempersiapkan mental kalau mau nonton itu. Saya harus betul-betul nyiapin mental kalau mau nonton sesuatu yang saya tahu itu ceritanya akan menimbulkan mental breakdown. Itu tuh saya harus siap. Dia nyiapin kuota juga Bu. Ya itu dia, itu yang paling penting Mas. Kuotanya itu loh yang harus diperhitungkan. Nah, baik, jadi dengan setidaknya dengan apa yang sudah ditampilkan oleh dan kawan-kawan di Watchdog, tentu saja menjadi menginspirasi, setidaknya membuka wawasan kita bahwa persoalan-persoalan itu kan hanya sebagian kecil dari persoalan yang ada di masyarakat ya. Ada banyak sekali persoalan lain yang timbul, yang kalau ditelusuri secara lebih mendalam, digali lagi secara mendalam, akarnya sama. Tadi yang mungkin disampaikan oleh Mas Jamu soal oligarki, soal kepentingan ekonomi, soal macam-macam yang ujung-ujungnya adalah bahasanya itu memperkaya kelompok tertentu saja gitu, kelompok elit saja gitu. Dan tidak hanya terjadi di level pusat ya, di level daerah itu juga itu ketika dia mereka contohnya yang kemarin barusan kalau di Jogja itu mungkin ada yang sudah pernah sudah dengar di Jogja itu baru-baru saja ada upaya dari pemerintah pemerintah Kabupaten Bantul untuk membangun tempat wisata baru di tepi sungai Selapamioro. Itu ada di Bantul. Nanti misalnya kalian pas datang ke Jogja mainlah ke sana. Nah di situ di Selapamioro itu akan dibangun, kemudian ada investor yang akan membiayai pembangunan tempat wisata itu
dengan yang dijual itu adalah ya kalau di Bantul itu kan yang dijual pemandangan ya. Nah, yang dan di Gunung Kidul juga sama, di tempat-tempat wisata itu sebagian besar sudah dikelola oleh investor swasta. Ada beberapa yang dikelola oleh warga dan cukup berhasil, tapi pemerintah itu masih berorientasi pada investor. Jadi bukan berorientasi untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat gitu, tapi pariwisata berbasis investasi gitu, investasi dari luar. Nah yang kasus di sungai itu, Sungai Oya namanya ya kalau nggak salah, Sungai Oya itu lokasi itu sebenarnya daerah rawan bencana karena dia berada tepat di patahan sesar Kaliopak dan sesar itu ya. Kemarin 2006 ada gempa besar di Jogja, itu pusatnya itu pusat patahannya daerah rawan bencana itu satu. Nah tapi pemerintah tetap saya nggak tahu kalau lanjutannya seperti apa, tapi sudah mulai ada kunjungan lokasi dan sebagainya. Itu juga dari investor, meskipun investornya investor lokal. Nah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pendekatan yang dilakukan kalau kita bicara dari sisi secara kritis gitu ya, sosiologi secara kritis, yang terjadi di rezim ini, pendekatan yang dilakukan oleh rezim ini itu sangat dekat dengan saya mengistilahkannya ya koncone itu investor. Mereka lebih berteman dekat dengan investor ketimbang warga. Makanya upaya-upaya untuk pemberdayaan warga dan sebagainya selalu diletakkan dalam kerangka untuk bagaimana bisa menarik investor. Kemudian yang lain juga, karena orientasinya adalah investasi, yang namanya orang investasi itu kan pasti akan memperhitungkan untung dan rugi ya. Perhitungkan untung dan rugi, profitnya saya dapat berapa, saya sudah invest sekian, saya harus dapatkan keuntungan sekian gitu ya, menghitung. Dan ya prinsip ekonominya yang dilakukan, mengeluarkan sedikit uang untuk biaya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya kan gitu. Nah cara pandang inilah yang kemudian menjadikan situasi dan kebijakan-kebijakan di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga jadi tidak lagi berpihak kepada warga. Ini yang mungkin bisa kita moral of the story dari semua film. Meskipun yang kalau ada satu video yang di Kasepuhan Cita Gelar yang mereka berhasil mengelola dirinya sendiri, mempertahankan budayanya, mempertahankan kebiasaannya, menjaga sustainability lingkungan dan mensinergikan kebiasaan, kebudayaan, kepercayaan untuk keberlangsungan warganya sendiri, itu ternyata di tempat-tempat itu juga ada. Nah, tapi itu hanya sedikit gitu, dan tidak akan, saya seudon aja sih kepada rejim sekarang yang kayak gini tidak akan terlalu banyak dinotis gitu. Kalau kita dinotis Jokowi, dinotis ini nggak bakalan. Ya cuman oke, terima kasih gitu, tapi nggak bakalan dinotis. Dinotis dalam pengertian kemudian digunakan sebagai model untuk misalnya pertanian yang ramah lingkungan misalnya kayak gitu. Itu kecil gitu. Any comments guys? Any comments? Okay. Kalau tidak ada, materi terakhir itu sebenarnya bukan materi terakhir sih, tapi masih ada satu materi yang ada di rancangan saya di silabus itu tentang transmigrasi. Dan di videonya Dandi itu sebenarnya secara tidak langsung juga ada yang membahas tentang transmigrasi juga ya. Di era saya zaman saya seumur kalian itu, atau mungkin SMA ya,
program transmigrasi itu kan masih sangat populer. Artinya transmigrasi, tapi pengertian transmigrasi yang dipaksa gitu, karena orang disuruh keluar dari tempat tinggalnya, dari tempat kelahirannya untuk membuka tempat-tempat baru di luar Jawa terutama. Nah, yang ada sekarang, dan itu sebenarnya kalau dari kita ngomongin sejarahnya, transmigrasi sudah sejak zaman penjajahan Belanda ya, karena kan kalau kalian belajar sejarah di Pulau Jawa itu jumlah penduduknya lebih banyak daripada yang di luar Jawa. Kemudian sementara di Belanda membutuhkan tenaga kerja untuk untuk membiayai perang, untuk membiayai operasionalnya dia, VOC itu dari zaman Belandanya juga. Kemudian maka dipindahkanlah sebagian warga penduduk Jawa ke luar Jawa. Dan juga waktu itu salah satu stereotipnya adalah penduduk Jawa itu lebih giat bekerja gitu daripada yang dari luar Jawa. Maka program transmigrasi sudah dilakukan sejak zaman itu. Lalu diteruskan pada masa kemerdekaan. Pada masa Soeharto dijadikan program unggulan pemerintah. Lalu di sebagian bahkan dilakukan, bukan sebagian tapi beberapa program transmigrasi dilakukan dengan karakternya Soeharto, pemerintahannya Soeharto itu kan kalau kamu nolak ya tak paksa gitu, jadi dipaksa. Dan tempat-tempat baru atau pulau-pulau wilayah baru yang dibuka itu nanti para transmigran itu menjadi petani di tempat yang baru, meskipun nanti yang ditanam problemnya banyak sekali kalau pada masa Orde Baru itu selain politis gitu ya, karena dipaksa itu. Yang kedua juga karena yang mau transmigrasi itu ternyata ada beberapa kelompok transmigran yang tidak punya kemampuan untuk mengelola atau mengolah tanah gitu, karena karakteristik tanah di Pulau Jawa itu berbeda dengan karakteristik tanah di luar Jawa. Kalau di Jawa itu kan pada masa rezimnya Orde Baru itu kan sudah tanah di Pulau Jawa itu masih lebih subur, karena kemudian cara pertanamnya adalah tanam padi yang membutuhkan banyak air gitu. Sementara sumber air di Jawa itu juga banyak sekali gitu, air melimpah di mana-mana. Kemudian irigasinya juga lebih bagus ketimbang yang di luar Jawa. Lalu kelompok para transmigran ini secara paksa dipindahkan dari lokasinya dia di Jawa, kemudian dipindahkan ke luar Jawa yang karakter tanahnya berbeda. Di Kalimantan misalnya banyak lahan kabut misalnya seperti itu. Kemudian ada yang dipindahkan ke Sulawesi, ada yang dipindahkan ke Sumatera gitu, dengan karakter tanah yang berbeda, sehingga tanaman yang ditanam itu juga berbeda. Nah, pengolahan ininya yang perbedaan pengolahan tanah, pengolahan penanaman dan sebagainya itu yang kemudian menyebabkan transmigran merasa para transmigran merasa gagal gitu ya, kecewa, kemudian mereka akhirnya pulang balik lagi ke Jawa karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tingkat kegagalan program transmigrasi pada masa Orde Baru itu cukup tinggi juga gitu ya. Tapi kalau zaman Orde Baru itu mereka nggak berani pulang. Kalian naik pulang terus dibalikin ditangkap polisi, terus ditangkap tentara, nanti terus dibalik lagi ke lokasi. Itu pada masa itu. Nah sekarang pada masa sekarang setelah Orde Baru, transmigrasi itu bukan lagi jadi program pemerintah, tapi jadi artinya bukan lagi program program unggulan, tapi program itu masih ada dan sifatnya adalah mandiri gitu. Jadi kementerian, saya lupa nama kementeriannya yang ngurusi apa, kementerian yang mengurusi transmigrasi ini selalu membuka lowongan untuk siapa yang akan mendaftar
transmigrasi mandiri. Nah, prosesnya sama seperti kalau kita mau daftar pekerjaan gitu deh. Ada tesnya, ada screeningnya, ditanya dulu dan seterusnya. Nanti kita lalu yang kalau sudah lolos tes kemudian dipindah dan mendapatkan fasilitas rumah, tanah dan seterusnya. Itu yang jadi kalau transmigrasi zaman Orba dengan zaman sekarang yang sama adalah mereka yang menjadi transmigran akan mendapatkan rumah dan tanah sepuas tertentu gitu. Nah, tanah itu dikasih, gitu. bukan dibeli, tapi dikasih dan mereka punya kewajiban untuk mengelola. Nah, ini yang terjadi. Jadi secara singkat tentang gambaran bagaimana dan mengapa transmigrasi terjadi. Nah, secara umum sebenarnya meskipun tadi saya cerita ada banyak kelemahan di kekurangannya dalam pengelolaan transmigrasi, tapi kalau kita bicara soal dalam konteks mata kuliah kita struktur dan dinamika, salah satu peran positif atau sumbangan positif dari program ini adalah ada yang bisa jawab? Salah satu sumbangan yang sangat penting dari program ini kira-kira apa ya? Anyone? Bahwa ada orang Jawa pindah keluar Jawa. Apa guys? Mungkin ini Bu mengurangi kepadatan penduduk. Yes. Karena kan di Jawa kan padat banget. Ya, jadi kalau mungkin ada program transmigrasi ke Kalimantan atau ke Sumatera gitu, lebih sedikit mengurangi kepadatan penduduk. Ya, that's true. Ada lagi? Tapi bukan itu. Ya, itu tetap bahwa itu sebenarnya transmigrasi dilakukan untuk mengurangi. Salah satunya adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di wilayah tertentu. Tapi ada lain juga yang menurut saya penting. Ya sudah, kalau saya penting. Menurut Kak Sabri, tapi apa? Kira-kira dampak positifnya apa? Semuanya penting kok Bu lah kan, makanya dibuat program itu. Sumbangannya apa toh saat ini secara positif gitu dari program transmigrasi. Kalau di tempat saya kan di pegunungan gitu kan Bu, dan di sana kan mata pencaharian utamanya kan dari pertanian, sedangkan kan pertanian apalagi sekarang kayak nggak bisa diandelin gitu kan Bu. Nah terus ada beberapa orang yang kayak ikut program transmigrasi ke Kalimantan atau kemana gitu, ya itu sama kayak yang Ibu bilang dikasih rumah terus seluas berapa gitu kan sama pekerjaan tetap, dan mungkin efek positifnya itu mereka jadi punya pekerjaan yang tetap gitu loh Bu. Terus mungkin kesejahteraan ekonominya juga sedikit meningkat daripada sebelumnya. Ya, jadi meningkatkan perekonomiannya mereka ya, mata pencahariannya. Karena sekarang di lokasi sekarang, di tempat sekarang mungkin mereka tidak punya pekerjaan. Dan memang salah satu yang disasar dalam transmigrasi mandiri itu adalah untuk mereka yang memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Salah satu sasarannya ya adalah mereka. Jadi makanya tadi dibuat ada screeningnya siapa yang bisa itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Dan kayaknya kalau saya nggak salah baca salah satunya adalah pekerjaan. Oke, thank you Mbak Yayang. Ada lagi guys, come on. Bisa merangsang pertumbuhan dan pembangunan di daerah lain, Bu. Di lokasi transmigrasi ya? Nah, Bu. Ya. Dari transmigrasi itu. Yes, that's true. Dengan kehadiran mereka, tempat yang tadinya hutan, kemudian dibuka jadi lokasi, jadi wilayah perkampungan, kemudian otomatis secara otomatis perekonomiannya juga jadi menggeliat di lokasi itu kan. Nanti tadinya cuma hutan, terus di situ ada yang orang jualan lah, ada sekolah lah, ada apalah dan sebagainya di lokasi transmigrasi.
Thank you Mas Edi. Oke, yang lainnya apa sih sebenarnya yang kan semangat positif. Transmigrasi. Halo? Bagaimana dengan interaksi? Apakah ada hal positif yang bisa kita dapatkan dari interaksi antara transmigran dengan warga lokal? Ada nggak kira-kira? Meningkatkan persatuan dan kesatuan, Bu. Gimana Mbak Tira? Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Jadi yang transmigrasi, benar, Bu. Jadi yang transmigran yang dicontohkan Mbak yang tadi kan yang dari Pulau Jawa umpamanya ke Kalimantan. Jadi dapat meningkatkan persatuan atau meminimalisirkan konflik antar suku, Bu. Jadi bisa bersatu di situ. Yes. Ya. Apa istilahnya ya? Solidaritas, ya, meningkatkan solidaritas. Ya, bahwa salah satu keuntungannya adalah yang dari Jawa jadi tahu situasi dan budaya Kalimantan. Kalau misalnya contohnya ke Kalimantan, yang dari Kalimantan juga tahu dan belajar kebudayaan Jawa, karakternya orang Jawa, sehingga kalau bahasanya kan tak kenal maka tak yayang, tak kenal maka tak sayang gitu toh. Kalau sudah kenal ya berarti sayang gitu kan. Jadi itulah yang salah satu juga keuntungan atau dampak positifnya. Nah, ini juga yang kemudian menjadi jadi cuman tadi yang sudah disampaikan soal mengurangi jumlah penduduk di satu wilayah tertentu, kemudian meningkatkan perekonomian di lokasi transmigrasi, kemudian juga soal meningkatkan solidaritas dan sebagainya, itu yang beberapanya. Kemudian yang juga penting, yang mungkin secara tidak langsung disadari, itu adalah terjadinya transfer pengetahuan. Dalam hal ini adalah karena yang transmigrasi adalah petani, maka ada transfer pengetahuan antar petani. Petani yang dari misalnya transmigran yang dari Jawa dengan tadi yang sudah disebutkan tadi, dengan karakter dan kebiasaan mereka, pengetahuan mereka tentang menanam padi misalnya, atau tanaman-tanaman lain sesuai dengan karakter tanah yang mereka miliki. Ketika mereka datang ke lokasi baru, otomatis mereka akan ketemu dan belajar tentang bagaimana mengelola tanah, mengelola pertanian mereka di lokasi yang baru. Salah satu cara untuk melakukannya, mempelajarinya itu adalah ya tidak ada cara lain kecuali nanya ke lokasi, ke warga lokal kan. Oh, kalau saya nanam di ini kayak seperti ini. Oh, kalau di Jawa seperti ini, oh di Kalimantan seperti itu. Jadilah yang namanya transfer pengetahuan. Ini yang menurut saya penting gitu, karena artinya pengetahuan itu tidak terpusat di satu wilayah saja. Pertukarannya itu bisa terjadi melalui. Nah, tadi disampaikan Mbak Tira soal solidaritas, ini juga menjadi satu hal yang penting karena ketika dua kelompok yang berbeda itu datang dan bertemu dalam satu wilayah yang sama, maka yang terjadi selain pertukaran pengetahuan adalah juga akulturasi budaya. Akulturasi budaya misalnya contohnya orang Jawa itu kalau mantenan kan ritualnya sama kayak ya. Itu di Kalimantan juga mereka punya untuk hajatan mereka juga punya ritual yang mungkin juga sama banyaknya gitu. Nah, dalam situasi atau dalam kelompok ketika lokasi transmigrasi dengan segala keterbatasan dan lain sebagainya, maka yang terjadi biasanya ada akulturasi itu,
yang dari Jawa kemudian menyesuaikan, yang dari Kalimantan juga mungkin nanti yang di Jawa ada kebiasaan kayak gini nih, mungkin bisa kita pakai di dan seterusnya. Jadi ini saya mengimajinasikan saja ya, membayangkan. Jadi akulturasi budaya, kemudian pengetahuan dan seterusnya yang salah satu hal yang mungkin secara tidak langsung itu berperan penting dalam proses, kalau kita bicara di dalam mata kuliah kita, berperan penting dalam proses pembentukan masyarakat majemuk Indonesia. Masyarakat majemuk Indonesia itu tidak terjadi dalam satu malam gitu ya, tapi berlangsung dalam waktu yang bertahun-tahun, berabad-abad, dan dalam proses yang sangat kompleks gitu. Itu yang di mana kompleksitasnya itu tidak hanya terjadi dalam situasi di mana satu kelompok tertentu saling bertentangan, tapi juga dalam situasi yang harmoni gitu, saya istilahnya gitu, dalam situasi yang harmoni, peaceful gitu ya. Kemudian ada yang tadi yang saya sebut sebagai akulturasi dan seterusnya. Jadi bahwa situasi di masa kalau kita sepakat dan dari awal kita sudah menyepakat masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang majemuk, kemajemukan itu terjadi dan terbentuk salah satunya disumbangkan melalui tadi, salah satu adalah proses transmigrasi. Nah, tentu saja selain yang positif ada negatifnya. Nah, apa negatifnya dari transmigrasi? Ada nggak sih negatifnya apa sih? Kira-kira ada nggak? Konflik Bu yang pasti Bu. Ya, gimana Mas Hamzah? Saya lihat sejarah kan ada perang sampit itu kan contoh negatif dari transmigrasi juga kan Bu. Dari suku Madura itu ya. Perang sama sampit itu Bu. Yang di Kalimantan itu ya? Iya. Ya, oke. Konfliknya yang kalau yang di sampit menurut pengetahuannya Mas Hamzah, apa yang melatar belakangi konflik itu? Kalau saya baca-baca sih itu kesalahpahaman sih. Antara suku Maduranya di situ. Kesalahpahamannya karena? Karena ini salah satu warga Maduranya di situ dikiranya ada ini Bu, kayak warga sampitnya tuh kayak apa ya istilahnya Bu, menyerang gitu Bu. Padahal juga enggak gitu. Ya akhirnya terjadi konflik gitu. Ya, oke. Jadi ada konflik gitu. Konfliknya nanti ini yang bisa kita diskusikan lebih jauh kan, akhirnya konflik apa yang terjadi. Sip. Lalu apalagi konflik sosial yang terjadi. Ini Bu, adanya kecemburuan sosial antara transmigran sama yang penduduk aslinya, kayak kan kalau transmigran kan dia rumah dikasih, pekerjaan dikasih gitu loh Bu. Sementara yang warga lokal. Sementara warga yang lokal mungkin kalau yang misal tingkat ekonominya menengah ke bawah, nggak punya pekerjaan tetap, kan pasti tetap ada kecemburuan sosial gitu loh, kayak itu dia dikasih dari pemerintah kok aku nggak dikasih, kan gitu Bu. Ya, kecemburuan sosial, konflik sosial gitu. Oke, ada lagi? Kemungkinan itu Bu, pendatang malah mendominasi suku-suku yang ada duluan di sana. Karena mungkin dia punya intelektual yang lebih tinggi dan sebagainya. Konsekuensinya apa kalau mendominasi? Bukannya nggak apa-apa tuh? Itu kayak misalnya ini agak jauh ya Bu, antara suku Indian asli sama Amerika itu Bu, mungkin seperti itu. Jadi tersingkirkan gitu ya warga aslinya gitu. Ya, oke. Ada yang lainnya? Yang lainnya lagi. Jadi tadi kita sudah ada konflik sosial, sudah ada percemburuan sosial, kemudian percemburuan sosialnya itu berkaitan dengan persoalan ekonomi, tadi misalnya berkaitan dengan mata pencarian. Juga tadi yang disampaikan soal
tersingkirkan gitu karena lebih dominan warga pendatang, warga transmigran, lebih dominan transmigrannya ketimbang warga lokal. Ada lagi nggak kira-kira yang jadi dampak negatifnya? Kan kita tadi sudah ngomongin positifnya kan ada ya, apik-apik gitu semuanya. Tapi ada nggak yang negatif dari yang kita dampak alamnya Bu? Karena gimana, kan Mbak? semakin ke alam Bu, ke faktor lingkungannya kan karena semakin banyak yang melakukan transmigrasi, pasti juga makin banyak kayak pohon-pohon hutan-hutan di luaran sana di pulau misal Kalimantan banyak yang ditebang kayak gitu Bu. Jadi hal itu juga menyebabkan kayak jadi faktor untuk salah satu menyumbang kerusakan lingkungan gitu Bu. Ya, ada kerusakan lingkungan otomatis ya, karena yang tadinya hutan kemudian ditebang, dibuka lahannya, yang tadinya lahan itu warga sekitar warga lokal itu menanam dengan mungkin dengan pengetahuannya mereka sendiri secara organik misalnya, kemudian datanglah orang-orang transmigran yang pengetahuannya mereka diwarnai oleh diwarnai oleh pengetahuan atau pengetahuan modern gitu ya, berkaitan dengan pertanian, itu pertanian modern, di mana pertanian modern itu salah satunya ditunjukkan atau dengan menggunakan misalnya pestisida, menggunakan pupuk misalnya kayak gitu, sehingga merusak tanah, merusak ekosistem yang ada di tempat baru gitu. Jadi kerusakan lingkungan memang dampak langsung begitu program ada, begitu program dibuat, yang segera harus dilakukan kan menyediakan tempat untuk transmigran gitu kan, dan kalau lokasinya memang lokasi masih baru ya, atau tidak ada tempat yang lebih luas ya, terpaksa memang harus membuka hutan gitu, dan itu artinya ya secara jelas kerusakan lingkungan. Oke, jadi sudah ada kerusakan lingkungan, ada konflik sosial, ada kecemburuan sosial, ada apa lagi? Negatifnya itu ternyata ada negatifnya. Apa ya? Kalau tentang dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, Bu, kan, gimana Mas? Kan itu juga cukup besar ya Bu, karena emang di sana kan belum tahu tentang kayak lingkungannya atau daerahnya gitu. Jadi pemerintah menyokong kayak kebutuhan pokok dari para transmigran untuk bisa beradaptasi terlebih dahulu gitu Bu. Sehingga nanti kalau memang udah bisa beradaptasi secara baik, baru pemerintah bisa melepaskannya. Tapi secara kenyataannya saya nggak tahu. Secara kenyataannya nggak tahu. Kalau dari logikanya ya gitu. Ya, artinya kita kalau hitung-hitungan invest, kita sudah mengeluarkan uang sekian, membuka lahan, memberikan menyediakan rumah, mengirim mereka dan seterusnya. Setelah mereka sampai di lokasi, ternyata tidak menghasilkan dengan harapan. Ketika di program dibuat, kenapa membuka lahan sekian, ditanduri apalah padi misalnya dengan sekian hektar, kemudian ditanam padi, kemudian dari dalam waktu sekian bulan panen menghasilkan sekian kuintal, sekian ton dan seterusnya kan gitu kan. Ternyata tidak berhasil. Nah, rugi bandar kita. Pemerintahnya maksudnya. Sip, Mas Surya. Ada lagi nggak ini? Ini yang terakhir saya ngomongin tadi loh soal. Ada lagi nggak yang negatifnya, bahwa ketika dua kelompok bertemu dengan kebiasaan dan kebudayaannya mereka, kalau ada akulturasi, lalu sisi sebaliknya ada apa? Ya, di sisi sebaliknya ada yang namanya disebut sebagai gegar budaya, culture shock istilahnya. Jadi dan itu yang tadi saya sebutkan di awal ya, di depan tadi, bahwa ada yang para transmigran
yang merasa akhirnya nyerah deh, aku nggak bisa gitu, karena kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kesulitan beradaptasi dengan budaya yang baru, atau misalnya kesulitan dalam hal beradaptasi. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam hal komunikasi misalnya. Mungkin di lokasi transmigrasi nggak ada yang bisa bahasa Indonesia gitu ya. Satu pakai yang transmigrannya pakainya bahasa Jawa, satunya pakai bahasa Kalimantan misalnya gitu. Terus liar bukan gimana gitu kan. Jadi terus kemudian juga misalnya tukar budaya juga terjadi misalnya soal fasilitas, misalnya ketersediaan fasilitas. Transmigran yang berasal dari Jawa dengan meskipun fasilitasnya terbatas kan, kalau di Jawa itu kurang lebih masih ada lah bisa kita dapatkan. Tapi kalau sudah sampai di luar Jawa misalnya, banyak fasilitas yang tidak tersedia dan itu mungkin bisa menyebabkan culture shock tadi. Nah ini yang memang belum lagi soal kebiasaan yang berbeda, mungkin bisa jadi tidak bisa dipahami atau tidak bisa diterima oleh both sides gitu ya, dari transmigran maupun dari warga lokal. Contoh misalnya yang berkaitan, salah satu contohnya adalah berkaitan dengan agama misalnya, berkaitan dengan keagamaan misalnya, dari transmigran yang misalnya Muslim datang ke lokasi di mana misalnya ke Papua misalnya, yang dengan mereka punya kebiasaan untuk mengkonsumsi babi misalnya, seperti itu bisa jadi sangat mengejutkan gitu, shocking gitu buat mereka yang tidak terbiasa melihat situasi itu, atau melihat babi berkeliaran gitu. Itu buat beberapa orang masih sangat adalah situasi yang sangat mengejutkan buat mereka karena tidak terbiasa. Dan itu culture shock seperti ini atau gegar budaya ini bisa menimbulkan mental breakdown tadi gitu, karena kesulitan untuk beradaptasi gitu. Nah, jadi kita sudah punya beberapa hal yang positif tadi ya, soal pengurangan penduduk, kemudian soal perekonomian di lokasi transmigrasi, kemudian ada akulturasi budaya, distribusi tenaga kerja gitu ya, yang karena sudah meluas, kemudian secara negatif transmigrasi bisa menimbulkan konflik sosial, bisa menimbulkan kecemburuan sosial, kemudian bisa menimbulkan kerusakan lingkungan, dan itu jelas sekali, termasuk di dalamnya adalah dalam kerusakan lingkungan, di dalamnya termasuk adalah perebutan sumber daya gitu. Jadi bisa jadi hutan yang dibuka itu sebenarnya adalah tanahnya atau miliknya warga lokal ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah gegar budaya atau culture shock. Jadi secara positif dan negatif kita bisa melihat bahwa transmigrasi memang punya, dan kalau tadi saya menyebutkan ketika kita berdiskusi tentang dampak positif bahwa ada hal positifnya dan sangat berperan dalam membentuk masyarakat majemuk, secara negatif kita juga bisa lihat hal yang sama, bahwa kemajemukan yang dengan segala konsekuensinya berupa konflik dan seterusnya tadi itu juga disumbang salah satunya adalah melalui program transmigrasi. Itu kan terus berkembang ya, terus berjalan, terus sekarang masih ada, dan perpindahan, kalau kita bicara transmigrasi atau kita bicara soal migrasi, perpindahan manusia itu terus terjadi sampai sekarang. Jadi diskusi kita dalam kerangka yang lebih besar itu adalah transmigrasi, tapi sebenarnya migrasi atau perpindahan itu dalam skala yang lebih kecil, skala yang lebih mikro itu terjadi sebenarnya. Saya misalnya orang tua saya di Wonogiri, saya dari Wonogiri pindah ke Jogja, itu migrasi lokal. Akulturasi budaya, gegar budaya dan sebagainya itu juga terjadi pada saya. Demikian halnya juga mereka yang dari Jogja pindah ke Jakarta karena bekerja atau karena mengikuti kuliah dan sebagainya. Kalian suatu saat misalnya sudah kita bisa membuka tatap muka misalnya, pindah ke Jogja dengan situasi di Jogja seperti itu selalu ada. Dan
studi kasus dengan menggunakan studi kasus transmigrasi, sebenarnya saya pengen menunjukkan bahwa secara makro, secara garis besar, secara lebih perspektif yang lebih besar, perpindahan tadi, bahwa perpindahan penduduk, migrasi, transmigrasi, atau bahkan mereka yang berpindah ke luar negeri itu, atau mereka yang pindah dari luar negeri pindah ke dalam negeri itu secara langsung dan tidak langsung membentuk struktur dan menciptakan dinamika di masyarakat. Begitu, sudah menjelang maghrib. Ini mungkin untuk yang di luar Jawa mungkin sudah malam ya, waktu Indonesia Tengah dan Timur ini mungkin sudah malam. Kalau di sini udah azan dari tadi, Bu. Iya, ya wes. Biar terima kasih atas partisipasinya. Kita masih ada 2 minggu lagi untuk 2 minggu lagi untuk kuliahnya kayaknya. Mungkin minggu terakhir adalah minggu depan. Nanti saya cek lagi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menunggu laporan review filmnya sesuai dengan yang sudah disampaikan di panduan penulisan ya. Itu jadi tanggal 8 Juli terakhir. Nanti saya akan buatkan link untuk mengumpulkan tugas. Demikian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.